Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita katakanlah terhib Ramadan ya, bagian dari usaha kita untuk menguatkan kembali bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan sebentar tuh 1 bulan ya, 1 bulan lagi lebih kurang. Mau puasanya tanggal berapa? 1 Maret. Benar ya, 1 Maret ya. Ya, tapi yang pasti 1 Ramadan kayak gitu ya. 1 Ramadan. Mungkin qadarullah tahun ini bersamaan dengan 1 Maret ya. Baik. Jadi sebentar lagi insyaallah kita akan ketemu. Ini judulnya adalah menggapai ampunan di bulan yang penuh berkah. Hadirin, ini sebenarnya adalah judul dari sebuah buku ini. Jadi saya menulis sebuah buku, udah lama ini, buku saku. Saya dapat ketika itu masih aktif ngajar di PT Telkom. Nah, itu ya, di Gatot Subroto, saya dapat amanah ketika itu untuk menulis buku panduan puasa, buku saku, Pak. Buku saku. Jadi mulai dari Ru'yatul Hilalnya dibahas itu sampai bagian akhir di bulan Ramadan, yaitu puasa Syawalnya. Jadi berkaitan dengan masalah Ramadan. Nah, buku yang lumayan tebal itu kita cantumkan, kita jadikan hanya segini aja, insyaallah, dengan judul menggapai ampunan di bulan yang penuh berkah. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya di sini ada pengertian puasa itu ada 3 ya. Ada yang tulisan merah cukup jelas ya, insyaallah tulisannya. Puasa ini berdasarkan pendapat para ulama fikih seperti inilah definisinya. Al-imsak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan, anil muftarat, semua yang membatalkan. Katakanlah makan, minum, dan berhubungan intim pada siang Ramadan, atau tepatnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi semua yang membatalkan ibadah puasa kita tahan. Nah, itulah pengertian puasa pada umumnya. Tetapi kalau kita menilik kepada hadis-hadis lain, ternyata puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari yang dapat membatalkan, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Yang kedua ini, kalau dilakukan puasa tidak batal, tetapi nilainya berkurang. Berapa berkurangnya? Ya tergantung frekuensinya, volumenya, apa yang kita lakukan seperti apa. Katakanlah marah-marah. Ini bahasanya itu bukan marah, tapi marah-marah. Apalagi berbohong, menipu, perkataan yang mengumbar syahwat, berkata kasar kepada orang lain, dan seterusnya. Yang seperti itu dilakukan di bulan Ramadan atau bulan puasa lainnya, maksudnya puasa sunat, itu puasa nggak batal. Ya, mau merumpi dari pagi sampai sore, puasa nggak batal. Tapi nilai berkurang, gitu ya, nilai berkurang. Berapa berkurangnya sekali lagi bergantung kepada tingkat kuantitas dan kualitas ngerumpinya seperti apa.
Baik, kemudian yang ketiga, lebih dari itu, nah ini ya, puasa itu adalah berusaha untuk meraih nilai tambah di bulan yang penuh berkah ini. Jadi bukan menahan diri dari yang membatalkan, oke. Menahan diri dari hal yang dapat merusak nilai, iya. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan ini. Kalau itu kita lakukan, maka nilai kita akan bertambah. Jadi mendapatkan apa? Semacam credit point, nilai tambah. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Contoh misalnya sholat malam. Sholat malam di sini yang saya maksud itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih kan hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Berinfak dan bersedekah ada di bulan lain, tapi nilainya kan berbeda dengan di bulan Ramadan. I'tikaf ini khusus ibadah Ramadan. I'tikaf 10 hari terakhir itu. Nanti kita jelaskan. Tilawah Quran ada di bulan lain, tapi berbeda jika dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan berumrah di bulan Ramadan itu kata Nabi apa? Tak dulu hajj. Seimbang nilai pahalanya dengan ibadah haji. Walaupun umrah bulan Ramadan tidak menggugurkan wajib haji. Jadi kalau si A wajib haji, bukan berarti dengan umrah di bulan Ramadan dia tidak wajib haji, tetap wajib. Tapi begitu besarnya keutamaannya. Sekarang kita coba ya. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Bapak Ibu ya lihat, itu kan ada semacam garis putus-putus. Ini kan multi tafsir. Kalau saya memaknainya, sesuatu yang tidak pasti sifat ini. Garis ini menunjukkan ketidakpastian. Agak lancang saya ngomong. Jadi Al-Baqarah tadi yang 183 itu mewajibkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa. Siapa? Amanu. Karena awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa objeknya gitu kan? Yang diwajibkan adalah asyamu, berpuasa. Goalnya apa? Takwa. Jadi tujuan puasa yang diwajibkan Allah kepada beriman itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, jadi artinya apa? Bahwa puasa itu adalah targetnya takwa. Tapi garisnya garis-garis putus-putus. Ini menunjukkan ketidakpastian. Saya katakan lancang mungkin saya mengatakan tidak pasti. Karena puasa bisa berbuah takwa, tapi juga nanti kita temukan puasa tidak serta-merta menjadikan orang itu takwa. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan sifat orang-orang yang bertakwa, kalau kita perhatikan nanti itu adalah orang-orang yang bersih jiwanya. Ntar kita tengok beberapa contoh. Sifat orang bertakwa adalah orang-orang yang menunjukkan kebersihan jiwanya. Oleh karena itu, kalau puasa tujuannya adalah takwa, sebenarnya puasa itu adalah sebuah proses. Proses apa? Proses tazkiyatun nufus, yang disebut dengan pembersih jiwa. Jadi, kalau proses pembersih jiwa itu berjalan selama dia berpuasa, katakanlah di bulan Ramadan, maka puasa akan mengantarkan dia kepada takwa. Gitu. Tetapi kalau proses pembersih jiwa itu tidak berjalan, maka takwa hanya sekedar harapan. Tidak akan nyampe dia kepada takwa. Artinya puasa yang dilakukan tidak akan mengantarkan dia kepada takwa. Kita mulai ya. Yang bagian slide tadi kita pindahkan ke sini. Misalnya begini. Yang tadi, puasa menahan dari yang membatalkan. Tengok, ya. Puasa menahan dari yang membatalkan, seperti makan, minum, dan jima. Kalau puasa hanya pada tataran A ini, ya, atau yang tadi kan 1, 2, 3, sekarang kita ganti A, B, dan C. Gitu ya. Kalau puasa hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan jima, sementara ya dia tidak menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dapat merusak nilai puasa, maka takwa masih terlalu jauh bagi dia. Ya, takwa di ujung sana sementara dia masih di pojok bawah. Itu maksudnya. Logikanya seperti itu. Takwa masih jauh dari harapan. Apakah ada di masyarakat kita kaum muslimin seperti itu? Dia berpuasa, tapi contohnya apa tadi? Bergunjing, misalnya, berbohong. Masih ada nggak? Nah, kata ibu, banyak malah tuh.
Ya, tuh. Kalau dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, sementara dia berbohong, dia masih nipu, misalnya, atau masih kasar kepada orang, itu di lampu merah itu, kalau bulan puasa itu potensi untuk marah itu ada. Bagi yang ngantor pulang kantor jam berapa, Pak? Jam 4, belum puasa jam 4 kan? Jadi jam setengah 5 di jalan, jam 5 itu kan masih lumayan panas, sementara macet. Oke, ini kan untuk marah itu ada. Mata ngantuk, ya kan? Tenggorokan kering, perut lapar, jalan macet, cuaca panas. Ayo, kira-kira gimana nih? Ada lagi yang manas-manasin di belakang gitu ya. Di klakson di belakang, cet gitu. Padahal sebenarnya kita mau cepat, tapi karena macet mau diapain? Tapi dari belakang ada ya manas-manasin. Kira-kira mau diapain nih orang nih? Enaknya nih, sabar ya Pak, atau disumpahin gitu. Kira-kira nih, cocoknya nih diapain? Ada yang saya lihat gitu, lewat atas lo gitu, digituin Pak. Lewat atas lo gitu. Kan di atas ya agak macet gitu. Bayangkan. Jadi memungkinkan kita untuk marah-marah tuh mungkin saja. Tapi ini masalahnya ini kan puasa. Nah gitu. Oleh karena itu, kalau hanya mampu pada tataran A atau poin pertama ya, puasa sih puasa, nggak makan, nggak minum, nggak jima. Tapi perilaku-perilaku yang tidak baik masih berjalan. Berarti proses pembersihan jiwanya tidak berjalan. Paham ya? Dengan demikian berarti takwa masih jauh dari harapan. Oke, kita lanjut berikutnya. Waktu kita kan nggak lama, sampai maghrib, sampai isya ya Pak? Sampai isya insyaallah. Sebentar sampai isya ini. Nah, masuk yang kedua. Poin yang satu tadi pindahkan jadi B. Jadi, setelah dia menandiri dari yang dapat membatalkan, dia harus mampu menandiri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Ini saya ulang-ulang nih. Bukan membatalkan puasa kan sudah ditahan tadi. Tapi perlu juga menandiri dari mengurangi nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan itu. Apa contohnya? Berbohong, riba, marah-marah. Riba itu bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Batal tidak? Saya katakan puasa nggak batal. Ya, tapi merusak nilai. Ya. Berapa nilai berkurang? Ya, riba itu ada dua itu. Pertama, durasi. Riba kan pakai durasi. Berapa lama ini? Dulu ribanya perlu ngumpul. Ya, itu saya tengok tadi saya parkir situ di taman, itu kan ada tempat santai. Wah, itu mah enak tempat riba di situ tuh. Ya kan? Tapi kalau sekarang pakai HP, nggak perlu lagi kita ngumpul. Bahwa jumlah ghibahnya itu, peserta ghibahnya bisa lebih banyak daripada ngumpul. Karena tergantung di grup itu berapa. Nah, jadi, ya durasi ghibah itu akan mempengaruhi. Yang kedua ini, tergantung mungkin bobot, ya kualitas. Ini yang digibahin siapa? Gitu, siapa yang digibahin? Kali aja suami yang digibahin. Mertua digibahin, mertua gue parah deh. Nah, coba saya, mertua gue parah gitu saja. Bahkan ustadznya yang jadi objek gibah. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan ingin membongkar yang lama-lama. Bangsa Indonesia ini dulu pernah dilanda oleh wabah ghibah setingkat nasional. Di berbagai pojok pelosok itu gibah. Kasus apa itu? Ada ingat nggak? AA Game. Ketika AA Game menikah lagi, pakai lagi ya. Nah, maka itu luar biasa itu gibahnya, luar biasa itu. Ya, yang nggak ngerti tentang poligami mau ngomong poligami. Pokoknya segalanya luar biasa. Saya masih ingat ketika itu kita haji qadarullah ya, jadi pembimbing haji plus saya ketika itu. Jadi kita udah haji nih, udah di Mekah. Lalu ke Madinah. Jadi kita pulangnya dari Madinah nanti ke Indonesia.
Di Madinah itu habis makan pagi, ya. Setelah itu kan di restoran kita makan gitu ya. Setelah itu langsung ada pengajian. Biasanya kita, Pak, kalau sebelum haji itu pengajiannya bagaimana penguatan nilai untuk ibadah puasa. Selama ibadah haji. Selama haji yang disebut dengan Armina itu kan Arafah, Musdalifah dan Mina, itu isinya bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah, itu pengajian kita. Tapi pasca haji, nah bagaimana ini memperkuat sehingga nanti ketika pulang ke tanah air diharapkan nanti kita tidak luntur semangat ibadah kita itu. Itulah kira-kira. Jadi ketika di hotel itu habis sarapan pagi di restoran, kemudian lanjut ke pengajian. Entah apa persoalannya, saya lupa. Tapi biasa saya ceramah tuh sambil jalan gitu kan, jalan aja. Lalu saya bilang, misalnya AA game, saya bilang tuh, oh langsung seorang ibu jemaah kita dari belakang instruksi Ustaz gitu. Ngomong saya baru AA game misalnya. Saya itu ingin menyebutkan hal-hal yang mulia yang beliau sampaikan, contohin. Nggak ada juga rencana mau ngomong tentang beliau nikah lagi tuh, nggak ada juga niat saya. Ini kan sensi ini kan isu sensi ketika itu. Terus langsung seorang jamaah, ibu-ibu jamaah kita, interupsi Ustaz. Lalu, emang ada apa Bu? Gitu, ada apa? Gitu. Ustaz, nggak usah lagi ngomong-ngomong tentang AA Gim di sini. Hah? Kan kaget juga. Kepo dong, kita ingin tahu nih. Gitu. Emangnya kenapa Bu? Emangnya kenapa? Saya bilang, Ibu tahu saya ngomong apa tentang AA Gim gitu kan. Pokoknya bagi kami ibu-ibu, kita dia, AA Gim itu sudah sadaqallahul azim gitu. Bahasa gitu. Nah, kalau sadaqallah itu arti apa itu? Udah selesai gitu kan. Coba bayangkan, padahal kita juga nggak ada ngomong, nggak ada juga niat untuk nyamper ke situ, nyamper ke situ, nggak ada. Tapi begitu sensinya gitu. Itu luar biasa. Di dunia maya caci maki hinaan orang pada itu luar biasa. Jadi kalau dalam ini ada orang awak nggak di sini? Ada. Jadi istilahnya kemarin itu ntar saya terjemahkan nanti dalam bahasa Indonesia. Kudo yang mandaki, angoknya yang sasak. Nah, apa tuh? Kudo yang mandaki maksudnya kuda yang nanjak. Kudo kan kuda, ya kan? Mendaki maksudnya larinya nanjak. Angoknya yang sasak. Napasnya yang terengah-engah gitu. Jadi sebenarnya yang lari kencang nanjak tuh kuda, dia penonton, tapi yang napasnya sesak siapa? Dianya gitu loh, paham gak nih? Bukan kudanya yang sesak napas, tapi sebagai penonton. Jadi kuda yang larinya nanjak, napas dia yang tersengal-sengal sebagai penonton. Gitulah kira-kira kemarin tuh. AA game yang melakukannya, kita yang lain panen dosa. Kenapa? Ghibah. Kira-kira seperti itu. Wah, itu gede tuh dosanya itu. Karena yang objeknya juga lumayan bernilai. Kan gitu kan. Gitu kan nggak ada yang salah. Yang salah tuh kita tidak siap menerima info, tidak siap menerima kabar. Gitu ini nggak ada yang salah. Oh, tapi kan akhirnya kan bercerai Ustadz sekarang. Dah, orang yang nggak poligami aja banyak yang cerai. Bapak kalau sekarang kalau pergi ke Pengadilan Tinggi Agama Islam nih, tingkat kota media di Bekasi contohnya, itu raminya luar biasa, rami di sana. Mulai daftar ya banyak masalah cerai. Ya, luar biasa di Pengadilan Tinggi Agama Islam. Coba deh sesekali nengok-nengok ke sana. Mantau dari jauh gitu. Jadi itu satu contoh. Oke ya. Jadi ghibah itu mau dari subuh mau ghibah sampai sore, sampai berbuka. Saya tidak mengatakan silakan, karena kan nggak boleh. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, puasanya nggak batal. Tapi nilai amruk, nilai berkurang. Berbohong juga. Berbohong itu tidak membatalkan ibadah puasa. Kecuali berbohongnya itu dia minum, lalu berbohong. Nah, yang membatalkannya bohongnya atau minumnya? Minumnya, bukan bohongnya. Seperti itu. Ya. Marah-marah juga sama, Pak. Marah-marah tidak membatalkan ibadah puasa, tetapi
nilai ibadah berkurang. Makanya kata Nabi, wa in syatamaka faqul inni shaim. Kalau kamu dicaci orang, jangan layanin. Sampaikan kepada yang mencaci itu, maaf Pak, saya lagi puasa. Jadi kalau suami istri agak-agak panas suasananya ini, ya udah deh Bu, ya udah deh Pak, kita stop dulu ya, gitu. Lagi puasa, nggak apa-apa. Tapi jangan dilanjutin, ntar habis berbuka baru jaga juga. Itu mancing namanya nanti. Pas habis berbuka lupa, nanti diingatin, yang tadi kita gimana? Gitu. Jadi susah. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya ibadah sederhana ini sebenarnya. Perilaku seperti ini. Ya, oleh karena itu ya perlu dipahami, ya dia tidak membatalkan. Yang 1, 2, 3 pada poin B itu tidak membatalkan ibadah, tetapi mengurangi nilai. Nah, bicara masalah nilai. Nilai itu penting. Saya mau tanya nih, mungkin kepada ibu-ibu, karena saya mau nanya masalah duit ini. Duit biasanya ibu-ibu lebih hebat ketimbang bapak-bapak, gitu kan. Berapa dapatnya, berapa tinggalnya itu kan ibu-ibu yang paling tahu. Bapak kan enggak. Oke, jadi gini. Ibu-ibu, misalnya hari sekarang ini kehilangan uang 1.000, terasa enggak ruginya? Enggak ya? 1.000. Enggak rugi ya? Ini berapa ini sekarang? Dapat berapa nih? Hah? Ini? Oh enggak lah, masa sih ya? Kecil banget ini. Kalau memang iya nanti saya mau dagang sini. Ya. 1.500 kali. Artinya kalau uang 1.000 enggak dapat ini kan? Nggak dapat. Jadi kalau uang 1.000 hilang, nggak terasa. Sebenarnya sebelum ibu atau bapak menjawab, iya rugi tidaknya, mungkin ada baiknya ditanya, 1.000 apa? Nah, kan baru kita ngomong nilai tadi. 1.000 rupiah atau 1.000 dolar. Yang kita benar-benar ya dikerjain Google ya, berita nih. Oh, hancur tuh Amerika. Hey, Donald Trump hancur loh. Rupiah 8.700 ceritanya. 8.600 itu kerjaan Google, Pak. Jangan-jangan Google juga bermain di sini nih. Ya, kan banyak banget tuh orang mempergunakan ya kan. Melihat dia tuh luar biasa itu. Naik ratingnya itu hebat tuh. Nah, padahal kata orang-orang yang bermain di Palas tetap aja sampai hari ini 16.000. Ya, dolar tetap 16.000. Jadi kalau yang hilang tuh 1.000 rupiah, benar kagak terasa ruginya. 1.000 rupiah. Tapi kalau yang hilang tuh 1.000 dolar, bisa-bisa ya rencana pulang kampung bisa batal itu. Ya 16 juta. Iya kan? 16 juta. Jadi artinya apa? Bukan ada pada 1.000-nya, tapi ada pada nilainya. 1.000 US tetap 103. 1.000 rupiah sama juga, nggak ada bedanya. Tapi di situ ada yang membedakan itu nilai. Nah, begitulah gambaran ibadah kita juga begitu. Puasa A dengan B sama aja. Kalau dia tidak mampu mengendalikan nilai tadi. Tapi kalau dia berpuasa menahan diri dari yang dapat membatalkan plus menahan diri juga dari hal-hal dapat mengurangi nilai, berarti proses pembersihan jiwanya berjalan. Ini yang di bawah, ya, prosesnya berjalan. Karena itu takwa yang diharapkan semakin dekat. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang yang 3 tadi kita jadikan C, yaitu mencari nilai tambah. Ingat tadi definisi yang ketiga? Di samping menahan diri dari yang membatalkan dan yang merusak nilai, perlu yang ketiga. Ini yang perlu ketiga, yaitu mencari nilai tambah. Misalnya sholat malam. Kenapa saya sebutkan sholat malam sini? Ya, sebenarnya yang saya maksud pertama adalah sholat tarawih. Tapi ini kan nama juga PowerPoint ya. Kalau diisi banyak-banyak kan kecil tulisannya nggak enak nanti, susah kebaca. Sholat malam sini maksud saya yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu demi Allah tidak pernah ada satu malam pun di luar bulan Ramadan. Dia hanya ada di bulan Ramadan. Nah, apa pentingnya sholat tarawih? Kan hukumnya sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Nggak ada ulama yang mewajibkan.
Nggak ada ulama berdasarkan hadis, ya, tidak ada ulama yang mewajibkan. Sunnah. Tapi nilainya begini. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maksudnya berjamaah, ya, berjamaah. Tadi jam 4 udah pulang dari kantor, bagi yang masih beraktivitas, insya Allah kan berbuka udah nyampe di sini kan, maghrib udah nyampe di sini kita. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam hatta yansarifa, sampai imam selesai. Artinya dia nggak bubar duluan. Jadi kalau imamnya witir, dia ikut witir. Di sini sholat berapa nih Pak? 11. Ya, jadi 8 plus 3 witir. Ya ikutin. Itu sampai imam selesai, dia baru selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan bagi dia keagungannya, keutamaannya, pahalanya seperti ya sholat malam, beribadah semalam penuh. Ini nggak pernah ada Pak di bulan lain. Padahal sebentar. Ya, mungkin anggapan saya keliru kali ya. Mungkin di sini sholat tarawihnya maksimal 45 menit kali. Iya. Atau ada 1,5 jam? Oh, enggak. Kalau 1,5 jam malam pertama, malam keduanya udah mau lebaran gitu. Gitu kan? Luar biasa. Kan antum imam di sini ya? Insya Allah tarawih ya, yang dibawa. Nah, itu dengar-dengar kuping harus ditajamkan. Biasanya itu ada bisikan-bisikan. Ya, ada semacam apa? Pesanan-pesanan. Ya. Kalau bahasa sekarang pada request. Oh, gitu kan. Ustaz, ayatnya jangan panjang-panjang. Gitu. Bayangkan aja tuh, seperti itu. Kita udah kenyang Pak Ustaz ya. Kita udah kenyang dengan tingkah laku jamaah seperti itu. Bener. Udah kenyang. Subhanallah, itu sholat tarawih. Nah, lalu sholat malam keduanya tahajud. Nah, di sini boleh berbeda pendapat nih. Sebagian ulama, kalau sudah tarawih tidak perlu lagi sholat tahajud. Tapi sebagian yang lain mengatakan tarawih ya tarawih, tahajud ya tahajud. Nah, saya sekali lagi boleh kita berbeda. Ini kan masalah-masalah kecil nih. Saya termasuk yang berpendapat di bulan Ramadan, di samping ada tarawih, ada sholat tahajud. Ini saya. Kenapa? Yang saya pahami, sholat tahajud dan sholat tarawih itu ada persamaan, tapi banyak perbedaan. Persamaannya apa? Sholat tarawih dan sholat tahajud sama-sama disebut dengan qiyamul lail. Sama-sama sholat malam. Itu. Hukumnya sama-sama ibadah sunnatun muakkadah. Tidak wajib. Sunnat yang sangat dianjurkan. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Sholat tarawih kita kerjakan di awal malam. Habis Isya kan di awal malam tuh. Habis Isya langsung kita kerjakan. Sementara sholat malam adalah paling cepat tengah malam, idealnya sepertiga malam terakhir. Jam 2 dini hari sampai menjelang subuh. Itu yang terbaik. Itu satu. Yang membedakannya. Yang kedua, sholat tarawih tidak disyaratkan, tidak disunnahkan, bahkan tidak disarankan tidur terlebih dahulu. Nggak ada. Tapi kalau tidur sedang sholat mungkin ada aja. Nah, gitu kan. Ya. Tapi tidur dulu tidak ada. Tapi kalau sholat malam itu tidur dulu, walaupun sejenak. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ayat di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan, dan seterusnya, itu terangkat lambung mereka dari tempat tidur seraya berdoa pada Allah. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksud terangkat lambung mereka dari tempat tidur maksudnya mereka tidur dahulu kemudian bangun. Itu qiyamul lail dalam arti sholat tahajud. Kalau tarawih kan tidak. Itu dua perbedaannya. Yang ketiga, sholat tarawih itu ada batas maksimalnya. Entah yang 8 rakaat plus 3, atau yang 20 plus 3, 23, ya. Sebagian kan banyak seperti itu. Atau bahkan ada yang 36 rakaat. Ada Pak. Di Masjid Nabawi dalam sejarahnya pernah dulu dilakukan 36 rakaat. Tapi ada batasnya, intinya ada batasnya. Sementara sholat tahajud, pendapat yang terkuat tidak ada batasnya. Batas jumlah rakaat tidak ada, hanya dia dibatasi menjelang masuknya waktu subuh.
Makanya katakan Nabi, wa in khiftumul fajr, kalau kamu khawatir masuk subuh, fautir wahidah. Kalau belum witir ya, lakukan sholat witir terakhir, satu. Ini sholat dari tadi malam nggak witir, terus tahajud. Saking asiknya, tengok nih, udah menjelang subuh ini, ya udah witir 1 rakaat. Jadi jumlah rakaat berapapun nggak ada masalah. Jadi kalau bangun jam 2 mau sholat, itu bisa rakaatnya banyak. Kalau ayatnya pendek bisa. Tapi kalau ayatnya panjang-panjang, ya 2 rakaat, 4 rakaat itu udah subuh. Tapi bisa 2 juz itu. Ya, kalau bangun jam 2 menjelang subuh itu. Oke. Nah, itu yang keberapa tuh perbedaannya? Yang ketiga. Yang keempat, sholat tarawih yang utamanya berjamaah. Sendiri boleh, utamanya berjamaah. Itu tadi hadis tadinya. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatatkan pahala seperti beribadah semalam suntuk. Bersama imam itu maksudnya apa itu? Berjamaah. Jadi utamanya berjamaah, tapi sendiri boleh. Tapi kalau sholat tahajud dibalik, utamanya sendiri boleh berjamaah. Ini ada Pak Julius, ada Ibu Yeni, dulu kita di Telkom ya, dulu itu sholat tahajud kami itu dulu awal-awal kajian itu berjamaah Pak, berjamaah kita, ya, ada muhasabahnya bahkan, ya seperti itu. Jadi itu bedanya, udah berapa tuh? Udah 4, ya, udah 4. Persamaannya apa? Sama-sama sholat sunat, ya, sama-sama sholat malam. Nah, berdasarkan ada persamaan dan perbedaan ini, maka saya berpendapat, nah nih, ya, di bulan Ramadan, kalaupun bapak-bapak ibu-ibu sudah tarawih, jika bangun malam berkeinginan untuk tahajud, insya Allah masih boleh. Kenapa? Tarawih berbeda, sholat tahajud berbeda. Hanya yang perlu diingat adalah, kalau tadinya, karena kan ada hadisnya, barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, berarti sholat tarawih di sini sampai witir kan? Gak mungkin bapak-bapak pulang duluan, imam belum witir. Berarti tidak sesuai dengan hadis nabinya. Kan kata Nabi, man qama amal imam, barang siapa yang berdiri sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai clear, sampai selesai, berarti ikut witir. Nah, kalau kita memang sudah witir di sini tarawih, nanti malam tahajud tidak pakai witir lagi. Itu aja. Kenapa? Laisa witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada ustazah kondang kita di televisi. Dia menyampaikan kalau sudah tarawih udah witir, nanti tidur bangun malam tahajud witir lagi. Witir yang pertama otomatis gugur oleh witir yang kedua. Nah, untuk mengatakan gugur tidak gugurnya dalam agama ini pakai dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Yang ada kata Nabi, laisa witrain fil, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Lalu bagaimana caranya? Caranya begini. Ada 2 orang sahabat agung, sahabat Nabi yang mulia, kedua-duanya itu ibadahnya berbeda dalam pelaksanaan witir. Saya sebutkan di sini dalam hadis Sahih Muslim begini. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan hanya bulan Ramadan, Pak. Di luar Ramadan, Abu Bakar As-Siddiq setelah sholat Isya menjelang tidur, pokoknya menjelang tidur saja, beliau witir dulu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Apakah habis Isya sholat sunat Isya kemudian langsung witir, itu cerita lain. Tapi intinya sebelum tidur dia witir dulu. Itu Abu Bakar As-Siddiq khalifah kaum muslimin pertama. Nanti ketika malam bangun, beliau tahajud tanpa witir. Itu di luar Ramadan. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Rasulullah SAW, itu tidak pernah witir sebelum tidur. Jadi kalau tidur ya tidur aja, bisa tidur dan tidak pernah witir. Nanti malam tahajud baru witir. Kedua-duanya ditanya oleh Rasulullah SAW, apa alasannya? Kalau bahasa Arabnya, maha malaka ala dzalik. Apa yang mendorong kamu melakukan yang seperti itu? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku khawatir. Kenapa aku witir dahulu menjelang tidur? Aku khawatir kalau nanti tidur kebablasan, tidak bangun
di penghujung malam, akhirnya malam itu dia tidak witir. Padahal witir kan diperintahkan, Pak. Apa kata Nabi? Ij'alu akhira salatikum bil witra. Jadikan akhir salat malam kamu dengan witir. Jadi sebagian ulama malah mengatakan witir itu wajib. Sebagian ya, tidak semua. Artinya semua kita itu memang harus witir tiap malam. Nah, Abu Bakar dia merasa penting witir, tetapi kalau nanti malam bangun khawatir tidak bangun. Oke-nya gimana caranya? Dia siasati dulu, witir sebelum tidur. Nanti kalau bangun malam, hasil ijtihad dia, ya tahajud tanpa witir. Dan itu diokekan oleh Nabi. Bahkan Nabi menyanjung Abu Bakar. Saking berhati-hatinya, begitu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbalik. Umar tidak pernah witir sebelum tidur. Kenapa? Menurut Umar, itulah yang membuat dia bersemangat untuk bangun. Kenapa? Karena belum witir. Nah, ini untuk kita pemula-pemula, bahasanya gitu ya. Untuk kita yang belum candu dengan sholat tahajud, ini model yang kedua ini bagus. Model Umar bin Khattab itu. Jadi contoh gini, kita misalnya belum witir. Nanti malam kita targetkan bangun jam 3 lah. Kan subuh 4:30 lewat sekarang. Taruhlah 4:30 ya. Jam 3 cukup banyak lah. Nah, lalu kita tidur. Ternyata jam 2 kita sudah bangun. Atau mepetnya 2:30 kita sudah bangun. Pada target tadi bangun jam 3. Pertanyaan saya, kalau kita sudah witir dahulu, kira-kira bangun nggak jam 2:30 itu? Atau tidur lagi sebentar lagi? Kalau kita udah witir nih, kalau kita udah witir tadi jam jalan tidur, kayaknya tidur lagi sebentar, setengah jam lagi. Orang bangun tidur tuh akal orang yang paling pendek tuh bangun tidur loh. Dia nggak pernah mikir macam-macam, pokoknya sekenanya aja. Nih tahu-tahu pas tidur lagi kebablasan. Nah, tapi kalau kita belum witir, insya Allah tidak demikian. Target kita bangun jam 3, tahu-tahu jam 2 sudah bangun. Kita akan memaksakan diri untuk bangun. Kenapa? Kalau tidur lagi kebablasan sementara kita belum witir. Jadi Umar bin Khattab menjadikan witir di akhir itu supaya kata dia, gue bersemangat nih untuk bangun malam biar bisa witir. Ternyata Umar juga diacungkan jempol oleh baginda Rasul. Saking ala hirsi ibadati, betapa semangat dia untuk beribadah. Nah, berdasarkan dua perbuatan sahabat mulia yang di-ACC oleh Nabi inilah kita boleh melakukan yang mana saja. Misalnya nih, hari ini kita capek banget ini. Capek rasanya bangun malam, pengen bangun malam tapi kan belum tentu juga karena mungkin capek. Bisa jadi habis ba'da Isya, ya udah menjelang tidur witir aja. Kenapa? Khawatir nanti kalau nanti malam nggak bangun karena capek. Tapi kalau rasa-rasa badan kita nggak ada masalah, sehat, insya Allah kita optimis di penghujung malam nanti bangun, nggak usah aja witir. Harapannya nanti. Jadi bisa kita lakukan yang mana saja. Nah, kembali kepada bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak hadirin, Ibu sudah tarawih dan sudah witir di sini, qadarullah nanti malam Bapak bangun misalnya untuk bangun malam, silakan tahajud. Ya, tapi tidak pakai witir lagi karena sudah witir sebelumnya. Sampai situ bisa dipahami ya, insyaallah ya. Oke. Apalagi tilawah Quran. Ini yang disebut mencari nilai tambah. I'tikaf 10 hari terakhir. Ini musola bisa dipakai untuk i'tikaf nih 10 hari terakhir nanti. Hanya mungkin kita rata-rata i'tikaf ini semi permanen di sini ya. Nggak ada yang permanen. Ada yang permanen nggak? Permanen itu artinya masuk malam ke-21 itu dia di masjid, nggak kemana-mana. Keluarnya nanti malam lebaran. Ada nggak di sini? Nggak ada, ya kan? Itu biasanya masjid-masjid besar itu ada. Di Al-Azhar itu biasanya ada, ya. Masjid-masjid besar lah yang banyak jemaahnya, bahkan ada dari takmir masjid yang sudah menyiapkan. Bahkan ada juga sebagian mereka bayar. Di beberapa masjid mereka bayar, Pak. Bayar untuk akomodasinya. Makan, sahurnya. Tapi juga ada masjid, misalnya Masjid Al-Ihsan, Jakarta Sampurna ya? Ya, Al-Ihsan di dekat sana. Dekat As-Salam. Di sana tuh, di sini ya? Mana ya? Di sana ya? Itu setahu saya, baik As-Salam maupun Al-Ihsan itu nggak bayar. Itu gratis itu. Termasuk untuk sahurnya 10 malam terakhir itu tuh udah digratiskan. Alhamdulillah itu luar biasa. As-Salam itu luar biasa, Pak. Ya jamaahnya Masya Allah itu. Oke ya. Jadi
Nah, i'tikaf 10 hari terakhir itu kan hanya di bulan Ramadan, mana ada di bulan lain. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah 187 itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istrimu karena kamu di waktu itu i'tikaf di masjid. Kapan itu? Ya 10 Ramadan terakhir. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang ingin meraih takwa, maka langkah-langkah ini harus dilakukan. Kalau sudah sampai kepada poin C, ya, bukan saja dia dari A menandiri dari yang membatalkan, tapi juga menandiri dari yang dapat merusak nilai. Lebih dari itu, dia berjibaku, bahasa saya itu, berjibaku untuk meraih nilai tambah semaksimal mungkin, semampu-mampunya dia. Ya, baca Quran semampunya dia. Ya, mampunya orang yang hafal, yang mampunya orang yang susah baca kan berbeda. Dia sudah maksimal, insya Allah takwa akan diraih. Oleh karena itu, ya, sadaqallah, Allah yang mempergunakan ayatnya pakai la'alla. Tuh la'alla. Coba tengok. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla dalam grammar bahasa Arabnya itu namanya litaraji wat tawaqu. Bahasa kitanya apa? Harapan yang bisa menjadi kenyataan, bisa juga tidak menjadi kenyataan. Artinya puasa yang Allah wajibkan kepada kita orang beriman, insya Allah bisa mengantarkan kita kepada takwa kalau step-step ini A, B, C kita lakukan. Insya Allah kita menjadi takwa. Puasa yang kita lakukan akan mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Tetapi kalau puasanya sekedar yang di bawah tok, ya, ke pasar masih tetap nggak benar cara menimbang, menakarnya, ke proyek dan sebagainya, ya kan? Yang B masih tetap dilakukan, apalagi yang C jauh dari dia, cuman sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak jima, maka takwa tidak akan diraih. Itulah makna la'allakum itu. Jadi bisa puasa mengantarkan kepada takwa kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan benar, tapi bisa juga tidak menghasilkan takwa. Nah, kalau puasa tidak mengantarkan kita pada takwa, lalu jadi apa? Nah, ini slide berikutnya. Oke. Ini ada di sini ya. Jadi kata saya begini nih. Ini analisa ya, Pak ya. Jadi ada semacam apa ya? Perubahan mindset gitu ya. Jadi puasa bukan dari sekedar menahan dari yang membatalkan, bertujuan kita tingkatkan puasa meraih nilai tambah, insya Allah. Baik, berikutnya. Jadi ada perubahan mindset puasa kita, insya Allah. Baik, nah, lalu bagaimana kalau, nih coba tengok nih, ini ciri-ciri orang bertakwa. Ini untuk menunjukkan bahwa puasa itu adalah proses pembersihan jiwa. Nih tengok, sabar itu orang takwa, pemaaf itu orang baik, ikhlas, syukur, peduli, care kepada sama, bersungguh-sungguh, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini kan sifat-sifat orang yang bersih jiwa ini, Pak. Sifat bertakwa semua ini. Orang-orang yang tidak bersih jiwanya nggak mungkin bisa jadi orang sabar, nggak mungkin rajin silaturahmi, apalagi ya peduli kepada sama, itu nggak bakal. Nah, oleh karena itu penting bagi kita jangan sampai puasa kita seperti puasa ini, namanya puasa liar. Ada puasa liar, tidak terkendali. Di mana puasa yang mana? Ya puasa yang tidak masuk kepada tahap B dan C. Dia hanya pada poin A tadi. Tidak makan, tidak minum. Karena itu kata Nabi, ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Rubba shaimin, laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yaitu kalau dia sholat malam yang dapat apa? Capek dan begadang. Enggak dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita habiskan sedikit lagi ya. Baru bisa. Kan udah berbuka tadi kan? Baik. Nah, ini ada saya langsung saja ke sini deh. Nah, enak. Ini kita coba nih. Kita berkaca dengan ilustrasi ini. Ya. Hadirin, ini sekedar ilustrasi bagaimana kesungguhan Nabi dalam beribadah. Saya tidak berani memberikan skor nilai ibadah Nabi. Siapa yang bisa menilai? Tapi bisa Bapak lihat itu ya, saya nengok nih ya, berdiri saya sedikit diceritain. Nah, ini ibadah Nabi di luar Ramadan. Kita sekali lagi untuk angka nilai kita nggak bisa kasih ya. Ya cuma melalui grafik aja.
Nah, ini nilai Nabi, ibadah Nabi di bulan Ramadan. Itu seperti apa kata Aisyah? Itu sampai tumit beliau itu bengkak karena lamanya berdiri sholat malam. Itu ibadah beliau. Ya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan bertambah. Kata para sahabat termasuk Aisyah, karena An-Nabi SAW ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling sungguh, orang yang paling bersemangat kalau masuk bulan Ramadan. Jadi bertambah, naik. Nah, 10 terakhir bertambah lagi dengan apa? I'tikaf di masjid. Beliau membawa istri-istrinya, begitu hadisnya. Ya, membawa istri beliau untuk beriktikaf di masjid. Kapan? 10 Ramadan terakhir. Untuk mengintai yaltamis Lailatul Qadar, mencari malam Qadar. Kemudian pada 10 terakhir itu kan ada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil itu ya semangat beliau naik lagi. Kan 21, 22, 23 sampai 29 atau 30 itu kan dikatakan 10 terakhir. Kata Nabi, faltamisu fi asril awakhir, carilah malam qadar itu 10 terakhir. Berarti termasuk malam ganjil kan? Hanya saja pada malam genap, kalau 10 terakhir berarti malam genap, malam ganjil berarti. Tapi di situ kan ada malam ganjilnya. Nah, pada malam ganjilnya Nabi naik lagi semangat ibadahnya. Disebutkan oleh Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di malam ganjil ini beliau itu nyaris tidak tidur. Tapi kan masih tidur, kan baru nyaris. Nyaris ketabrak kan gak ditabrak. Jadi nyaris tidak tidur berarti masih tidur, tapi sedikit. Tapi khusus pada malam 27 sama sekali beliau tidak tidur. Ya taharra, beliau betul-betul begadang itu. Malam 27. Karena itulah para ulama juga menyebutkan umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir. 10 terakhir itu terjadi pada malam ganjil dan banyaknya pada malam 27. Nah, itulah ilustrasi ibadah Nabi baik di luar Ramadan maupun masuk Ramadan dan seterusnya. Nah, kalau kita kan tinggal dibalik. Kalau kita tinggal dibalik nih. Kalau kita ini Ramadan pertama. Ini kayaknya penuh nih nanti. Penuh ya Pak? Penuh. Anak-anak sampai belakang tuh. Masya Allah itu. Luar biasa. Ini masuk minggu kedua. Minggu ketiga. Minggu keempat. Ini kembali sebelum Ramadan musolanya. Nah gitu. Ya namanya juga jauh di akhir zaman ya Pak. Kita hidup kan di akhir zaman nih. Jadi bisa dimaklumi lah. Walaupun itu sangat menyakitkan sebenarnya itu. Teori ini. Oke ya. Nah. Itulah sekelumit bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Jadikan Ramadan kita yang tinggal tidak sampai 1 bulan ini menjadi Ramadan yang penuh makna. Kata ada lagi judul kajinya beda lagi tuh. Jadikan tahu Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Pernah dengar gak tuh kajiannya? Seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Ramadan besok belum tentu kita ketemu. Bayangkan, kalau ini Ramadan terakhir berarti kita betul-betul memaksimalkan kesempatan itu, siang dan malam. Kenapa? Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu, intinya yang la'allakum tattaqun tadi kita berharap, betul. Puasa siang kita mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan insya Allah, yakinlah, itu akan kita raih. Apabila A, B, C tadi. Pertama, kita menandiri dari yang membatalkan. Oke, itu namanya juga puasa. Yang kedua, menandiri dari hal yang dapat mengurangi nilai ibadah. Coba kendalikan diri kita dari itu. Yang ketiga, maksimalkan untuk memanfaatkan, meraih nilai tambah. Jadi berbagai kebaikan yang mungkin kita lakukan, yuk kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Ya, misalnya kebiasaan Bapak ke masjid bawa uang 10.000 setiap subuh. Misalnya atau mungkin 50.000. Pada suatu ketika pergi ke masjid itu lupa. Yang ada cuman 500 rupiah di kantong. Paham kan? Masukkanlah itu 500. Jangan antar zuhur aja sekalian deh. Enggak. Karena zuhur belum tentu waktu kita. Itu nasihat dari para ulama termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tandir sawa, idza asbahta fala tandir masa." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu nanti sore. Kalau berada di waktu sore, jangan tunggu esok.
Maksudnya apa itu? Kalau kita, apa yang bisa dilakukan pagi ini, lakukan aja. Sore jangan. Kenapa? Sore belum tentu waktu kita. Ada waktu sore, ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Jangan tunggu esok, karena esok belum tentu waktu kita. Ini makna fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Maksudnya apa? Semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Pak. Lanjutkan. Mau diapain? Mau ditutup, selesai, ya terserah. Kita mau ngikutin aja. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, fidyah, iya Pak. Udah Pak? Baik, Allah menyebutkan ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan terhadap orang-orang yang lemah untuk berpuasa. Berarti kan dia tidak kuat berpuasa, gugur kewajiban dia berpuasa, maka dibayar dengan fidyah. Siapa saja orang-orang yang dikatakan yang lemah ini? Pertama, pastinya yang pertama penafsirannya adalah yaitu orang-orang yang sudah berusia lanjut dan dia tidak bisa berpuasa. Karena ada juga orang usia 70 masih kuat dia berpuasa. Saya pernah ketemu orang usia 80 masih kuat, itu kan pengecualian. Tapi secara umum 70, 80, 90 itu kan sudah usia renta. Jadi kalau mereka yang sudah lemah, ya tidak mungkin berpuasa, apalagi mengganti nanti di bulan Ramadan dia nggak bisa puasa, apalagi di luar Ramadan, maka dia bayar fidyah 1 hari dengan 1 makanan orang miskin. 1. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit menaun. Ini belum tentu usianya tua, bisa jadi usia 30, usia 40. Dia misalnya ada dari dokter, dia harus minum obat tiap hari. Berarti kan tidak bisa berpuasa, termasuk di bulan Ramadan. Mau tidak mau, dia bayar fidyah. Ya, yang sakit menaun, walaupun usianya belum tua. Oke ya Pak, itu yang kedua. Termasuk juga orang yang lemah, yang tidak wajib diganti, diqadha, tapi wajib dibayar fidyah adalah buruh kasar. Buruh kasar, pekerja kasar. Tapi perampok tidak termasuk. Ya, perampok kan kasar juga ya. Gitu. Pekerja berat maksud saya. Orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang berat, di pelabuhan, yang apa? Kalau dulu kan di Keramat Jati itu ada apa namanya? Kuli, gitu ya. Itu kan luar biasa. Sekarang kan sudah banyak diganti oleh alat-alat malah. Jangankan di bulan Ramadan, ya, di luar Ramadan mau ganti puasa, dalam Ramadan saja mereka harus mempertaruhkan hidup mereka ya untuk keluarga. Yang seperti itu nggak ada kesempatan untuk bisa bayar fidyah. Ya udah, diizinkan mereka untuk tidak ada kesempatan untuk qadha, tapi bayar fidyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat ini bisa panjang jadinya nih. Ibu hamil dan atau yang menyusui. Nah, ini berbeda nih. Ya, bisa ibu ini bayar fidyah, tapi bisa juga qadha, tergantung kondisi dia. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan aja? Gak apa-apa ya? Ini kan musola kita kan? Iya, gak apa-apa, ngaji aja. Jadi gini, misalnya nih, ini sekarang ini sebulan lagi kan masuk Ramadan. Katakanlah ibu ini sekarang ini si mbak kita ini kan bahasa hamil, nggak mungkin nenek bahasanya mbak atau ibu lah, gitu ya. Dia sekarang ini misalnya hamil 2 bulan. Nih, sekarang 2 bulan. Berarti nanti di Ramadan hamil 3 bulan. Kita hitung ya, 3 bulan tuh Ramadan. Berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Rabiul Akhir melahirkan. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Itu kan 4 bulan menjelang Ramadan berikutnya. Tidak memungkinkan dia untuk mengqadha. Kenapa? Menurut yang saya tahu 6 bulan pertama ini anak betul-betul mendapatkan ASI yang eksklusif namanya gitu kan. Nggak boleh dikasih susu-susu yang lain. Kecuali kalau memang ada penyebab yang menyebabkan dia tidak ASI. Tidak memungkinkan ini. Itu contoh. Ya kan? Nah, apalagi kalau sekarang baru hasil dari dokter baru hamil 3 minggu misalnya. Waduh, itu kan nggak ada harapan untuk bisa mengqadha. Nggak bakal bisa. Tapi lain ceritanya. Kalau sekarang ini dia sudah melahirkan atau katakanlah hamil 8 bulan sekarang. Masuk Ramadan berarti 9 bulan.
Syawal melahirkan, masih ada memungkinkan. Kita hitung nanti. Syawal melahirkan, kemudian lanjut lagi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban. Masih ada 10 bulan. Masih ada 10 bulan. Masih memungkinkan dia bisa qadha. Kalau mungkin 6 bulan pertama dia tidak mungkin qadha, tapi 4 bulan berikutnya mungkin kalau dia mau qadha ini bisa diselang-selingi karena dia masih menyusui anaknya. Masih bisa. Oh, katakanlah cuman mampunya dia mengqadha hanya 20 hari. Yang 10 harinya dibayar fidyah. Gitu ya. Contohnya. Tapi bisa jadi dari awal memang dia tidak bisa qadha. Nggak bisa qadha karena memang kondisi anak yang saya tahu ya, kalau anak yang menyusui itu luar biasa kan, 1 hari aja ibu ini puasa itu kan anak mencret, suhunya panas ini anak, ini luar biasa. Kalau memang segala usaha tidak memungkinkan, ya udah nggak usah qadha, bayar fidyah. Jadi ada ikhtilaf ulama dalam hal ini, bayar fidyah ya, bayar fidyah seperti itu. Jadi ada 4 poin berarti ya yang memungkinkan bayar fidyah. Pertama yang sudah tua renta, yang kedua sakit menahun walaupun belum tua, yang ketiga buruh kasar, pekerja berat yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, yang keempat ibu atau perempuan yang hamil atau yang menyusui. Jadi bisa, tapi khusus untuk yang nomor 4 saya selalu sarankan qadha dulu lah, bisanya ganti aja sebisa-bisa. Kalau nggak bisa juga ya udah, apa boleh buat. Kali aja bisa berpuasa 10 hari, kali aja bisa berpuasa 5 hari, ya udah sisanya dibayar fidyah. Sebagai penutup mungkin, Pak ya. Bayar fidyah tidak identik dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah kan ada ukurannya. Ya, berat 3,5 liter atau beras berapa? Pakai kilo 3 kilo ya? 3 kilo atau liternya 3,5 liter. Kalau fidyah itu 1 hari 1 orang. Untuk makan 1 kali, bukan makan 1 hari. Ya. Jadi 1 hari meninggal, katakanlah kita punya kakek ini tidak berpuasa. Ya, cukup dibelikan nasi katakanlah 30 kotak atau 30 bungkus. Ya, jadi bukan makan dia 1 hari. Kalau 1 hari kan bisa 90 bungkus nanti. Kalau 3 kali sehari dia makan. Ya, atau 60 bungkus kalau dianggap makannya 2 kali sehari. Tidak. 1 hari 1 satu makanan untuk orang miskin. Bisa berbentuk uang, tapi yang terbaik berdasarkan ayat itu adalah berbentuk makanan. Ya siap lah, makanan siap jadi. Ya, contohnya nasi bungkus atau nasi kotak. Nah, jadi 1 kali makan, Pak, 1 kali makan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang paling terakhir meninggal dari generasi sahabat. Umurnya panjang banget tuh. Kalau tidak salah 93 itu umur Anas bin Malik. Jadi di kalangan sahabat dialah yang paling terakhir meninggal. Dan dia sempat usia tua, kan 93. Jadi ada beberapa tahun Anas bin Malik tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Bayar fidyah. Bagaimana cara Anas bayar fidyah? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Anas bin Malik itu membuat jafna. Jafna itu bahasa kitanya roti besar. Dibuat roti, makan-makan kan makan roti itu. Kalau Bapak ke Saudi, misalnya umroh haji kan nampak tuh ada roti-roti mereka kan. Atau sekarang ada juga di Lu'lu' jual juga tuh roti-roti yang kayak gitu tuh. Ya, di supermarket Lu'lu'. Jadi gini, Anas bin Malik dibuat roti besar, Pak. Kemudian diundang fakir miskin 30 orang. Disuruh makan. Ya udah selesai. Berarti 1 kali makan untuk 1 hari. Jadi kalau kita bisa dibeli 30 bungkus, kemudian kan banyak, orang miskin kan banyak. Atau bisa jadi kita undang dia makan 30 orang yang mustahik tadi, fakir miskin, kita makan sekenyang selesai. Ini bayar fidyahnya cukup mudah, insya Allah tidak terlalu sulit dan tidak sebesar membayar zakat fitri. Cukup, saya pikir. Ya, mohon maaf Bapak hadirin ibu-ibu yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan rahmat Allah Taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Harapan kita Ramadan tahun ini bisa kita puasakan dengan baik, dan mudah-mudahan insya Allah puasa yang kita lakukan berbuah dengan takwa kepada Allah Taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.